Selamat pagi anak ibu. Hari ini kita belajar daring ya. Setelah minggu yang lalu kita luring, sekarang kita daring masuk ke Masuk ke judul yang baru ya, Nak. Judul yang baru itu adalah daftar urut kepangkatan. Daftar urut kepangkatan pegawai atau disingkat dengan DUK, daftar urut kepangkatan. Daftar urut kepangkatan pegawai. Nah, apa itu daftar urut kepangkatan pegawai? Daftar urut kepangkatan pegawai itu adalah suatu daftar yang memuat nama PNS atau ASN dari suatu satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan. Definisi ini berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 15 tahun 76 tentang daftar urut kepangkatan. Itu definisinya. Sekarang apa ketentuan di dalam pembuatan DUK? Semisal kalian pergi ke suatu kantor, biasanya di ruang pimpinan itu ada whiteboard atau papan tulis di mana di dalamnya tertera nama-nama orang yang ada dalam lingkungannya, yang ada dalam lingkungan kantor itu. Maksudnya staf-staf yang ada di kantor itu, di situ ada dibuat nama-nama pegawai mulai dari atasan sampai pegawai yang terendah ada, ya. Itu dia. Jadi ketentuan dalam pembuatan DUK itu, yang pertama, DUK dibuat untuk seluruh PNS dari satuan organisasi negara. Itu dia. Setiap kantor ada. Sebenarnya yang membuat ini seperti di C, pejabat pembuat DUK harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Itu ada di halaman 102 nanti. Di sana dikatakan yang membuat DUK itu sebenarnya wewenang dari Menteri, Jaksa Agung, tapi karena ruang lingkup kerjanya luas, maka didelegasikanlah kepada pejabat di daerah, ya, pejabat di daerah di lingkungan kerja masing-masing. Nah, yang membuat itu sebenarnya seperti yang tertera di sana itu adalah si Menteri, Jaksa Agung, pimpinan kesekretariatan lembaga tinggi negara, kemudian ada gubernur dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden. Itu harusnya. Nah, seperti yang tadi bisa, ini dia, seperti A, satuan organisasi negara. DUK dibuat sekali dalam setahun. Mungkin dalam setahun berjalan ada yang naik pangkat gitu ya, ada yang dapat jabatan baru, maka sekali setahun harus ditinjau, bukan 2 kali setahun atau bukan sekali 2 tahun, ya. Nah, itu dia. Kemudian yang membuat DUK itu harus memenuhi ketentuan yang berlaku seperti yang di halaman 102. Di sana ada 3 ketentuannya, boleh kalian baca. Kemudian yang D atau yang keempat itu, DUK untuk pegawai yang diperbantukan dibuat oleh instansi yang menerima, seperti di Parulian misalnya, kan ada di sana guru-guru negeri yang diperbantukan ke swasta, maka di SMK kita lah dibuat daftar urut kepangkatan mereka, dan juga oleh Suprayon kita SMK 7 gitu ya. Kemudian DUK untuk PNS di luar jabatan organik tetap harus dicantumkan dalam DUK instansi yang bersangkutan. Itu dia ya, daftar urut kepangkatan maksudnya. Kemudian calon PNS tidak cantumkan dalam DUK. Seperti barusan ini kan sudah ada nama-nama pegawai yang diterima untuk tahun berikutnya dipekerjakan, maka nama mereka belum dicantumkan di dalam DUK. Ini masih calon ya, seperti yang Ibu terangkan waktu kita tatap muka. Kalau dia belum nanti 100% ya, masih calon PNS namanya, dengan gaji 75%, dan ini belum diambil sumpah. Nanti setelah diambil sumpah penuhlah dia 100% jadi PNS. Kalau penuh 100% dicantumkanlah namanya di dalam DUK atau daftar urut kepangkatan. Jadi inilah ketentuan-ketentuan di dalam daftar urut kepangkatan. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar di dalam membuat nomor urut
di dalam DUK itu, daftar urut kepangkatan, ada tentu ketentuannya. Tidak boleh sesuka hati. Siapa yang lebih tua? Enggak, bukan siapa yang lebih tua. Siapa yang sudah lebih lama bekerja di sini? Tidak. Jadi sudah digariskan ketentuannya sebagai pedoman bagi setiap instansi untuk membuat daftar urut kepangkatan. Jadi pedoman yang pertama, nomor urut yang akan dituliskan di whiteboard itu atau di papan tulis itu ataupun di buku spesial biasanya sudah dibuatkan itu ya formatnya. Maka yang menjadi pedomannya adalah pangkat. Pangkat ini golongan. Jadi kalau golongannya tinggi, katakanlah golongan 4A, 4B, 4C misalnya. Nah, dialah yang paling atas dituliskan nomor urut 1, pangkat. Pangkatnya ya. Itulah maka selalu ini nomor urut di dalam DUK itu dibuatkan. Karena biasanya kalau ada lowongan yang kosong, jabatan yang kosong maksud saya, maka yang mengisi itu yang pertama dipertimbangkan adalah yang nomor urut 1 atau yang pangkatnya golongannya lebih tinggi. Siapa yang golongannya tinggi itu yang mempunyai peluang untuk diangkat menduduki atau mengisi jabatan yang kosong, yang lowong begitu. Jadi pangkat golongannya gitu ya. Kemudian yang pedoman yang kedua adalah jabatan. Kalau misalnya di dalam kantor itu berpangkat atau bergolongan 4A, ada beberapa orang misalnya. Ada beberapa orang, katakanlah ada 3 orang yang pangkatnya atau golongannya 4A ada 3 orang. Maka siapa nomor urut 1 di antara mereka bertiga? Sama kalau kita misalnya menyusun secara alfabet ya, abjad. Kalau S sama, lihat kedua, huruf kedua sama, lihat huruf ketiga. Jadi sudah ada huruf pedomannya itu alfabet. Jadi demikian juga di dalam membuat DUK ini. Jadi kalau pangkatnya atau golongannya sama-sama 4A misalnya, siapa yang menjadi urutan pertama, lihatlah jabatannya. Jadi siapa yang punya jabatan di antara yang pangkatnya sama, itulah menjadi nomor urut pertama. Katakanlah pangkat saya dengan Pak Aritonang sama. Saya golongan 4, Pak Aritonang golongan 4. Maka siapa yang di nomor urut 1 di whiteboard itu? Nah, tentulah Pak Aritonang karena beliau punya jabatan. Jabatannya apa? Kepala sekolah begitu ya. Kemudian kriteria yang ketiga adalah masa kerja. Jika golongannya sama, kemudian sama-sama punya jabatan, katakanlah saya dengan Pak Fernanda, sama-sama PKS. Kan punya jabatan ya, saya punya jabatan PKS, Pak Fernanda punya jabatan PKS, Pak Boro punya jabatan PKS misalnya. Maka siapa yang akan dituliskan setelah Pak Aritonang begitu ya? Tentu yang masa kerjanya lebih lama. Yang masa kerjanya lebih lama itulah nomor urut di atasnya. Nah, sekarang jika masa kerjanya sama, saya 10 tahun, Pak Fernanda 10 tahun, Pak Boro sama-sama 10 tahun. Bagaimana lagi? Jadi siapa bingung? Lihat di antara mereka bertiga siapa yang pernah mengikuti latihan jabatan. Nah, kalau latihan jabatan ini pun diikuti, maka berikutnya lihatlah pendidikan. Sama-sama pendidikan S1, lihatlah usia. Maka usia yang paling terakhir tentu saya lah misalnya dalam hal ini. Karena di antara kami bertiga saya yang paling tua. Nah, inilah urutan-urutan yang dijadikan pedoman dalam pembuatan nomor urut atau daftar urut kepangkatan. Jadi Ibu berharap kalian baca seperti yang informasikan. Dari sini ada soal untuk semester nanti. Ini yang boleh Ibu sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas boleh Ibu tanyakan, japri boleh, di grup boleh. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.